Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Marilah kita ucapkan bersama dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kedatangan kita di tempat ini senantiasa dirahmati oleh Allah, dan mudah-mudahan kita oleh Allah dicatat termasuk golongan orang-orang ahli ilmu, dan mudah-mudahan melalui pembelajaran ilmu ini Allah mengangkat derajat kita, baik derajat dunia maupun derajat akhirat. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui ilmu, harapan kita bersama mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok di yaumul qiyamah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syaulillahi lahumul Fatihah. Minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa summa ila ihwani minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada wa sholihin wal auliya'i wa sahabati wa tabi'in wa tabi'ina man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sanila jami masyayikhina wa masyayikhina wa ustadina wa ustadina sanila Syekh Muhammad Syarifil Arif Syekh Arif Syekh Saleh Syafuddin wa jami asatatina ladina alamuna ilman nafi' wa nafa'ana Allah bihim wa bi ulumihim wa amatana bi barakatihim bid darani. Syaulillahi lahumul Fatihah. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila musannifatul kitab Ibnu Athaillah Sukandari wa man syaraha imam syarqawi nafa'ana Allah bihima wa bi ulumihima wa amatana bi barakatihima fid dharain. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailah arwahi abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa ihwanina wa akhwatina wa anfusina wa iyalina min ahli silsilatina wa li sifaihim wa li salamatihim wa li salamati dinihim wa dunya wa akhrahum. Syaulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Liwalidayya wa limasyayikhina wa li ashabil huquqi 'alaina
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا فهما كفهم النبيين وحفظا كحفظ المرسلين وإلهاما كإلهام الملائكة المقربين برحمتك أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله به وبعلومه وأمتنا ببركاته في الدارين آمين. Ma sahibaka ilaman sahibaka wa huwa bi'aibika alimun. Ma sahibaka, tidak ada yang menemanimu ilaman sahibaka, kecuali orang yang menemanimu wahwa sedangkan bermulaman bi'aibika dengan cacatmu itu alimun orang yang mengetahui. Walaisa tiada siapa dzalika orang tersebut itu ila maulaka kecuali Tuhanmu. Walaisa dan tiada dzalika akan yang demikian itu siapa ila maulaka kecuali Tuhanmu al-karimu yang mulia. Khairuman bermula paling bagusnya orang. Tashabu yang menemani siapa man itu man orang yatlubu yang menuntut siapa man kepadamu lalisain bukan karena sesuatu. Yaudu yang kembali apa minka darimu. Yaudu yang kembali minka darimu apa ilahi. Masahibaka, tiada yang bisa menemanimu. Alaisa tiada sapa sahibu teman al-haqiyu yang sejati. Siapa ilaman sahibaka kecuali orang yang menemanimu. Ai akbala artinya menghadap siapa man alaika kepadamu bi ihsani dengan kebagusannya. Wahuwa sedangkan bermulaman bi'aibika dengan cacatmu itu alimun orang yang mengetahui. Tiada teman yang sejati, teman dunia akhirat, teman di mana saja kita berada, kecuali orang yang mau menemanimu dengan menghadapkan atasmu kebagusannya. Teman sejati itu adalah teman yang senantiasa menghadapkan atasmu kebagusannya, kebaikannya. Wa huwa bi'aibika alimun, sedangkan dia mengerti terhadap cacatmu. Ngerti kalau kita ini sebenarnya banyak cacatnya, banyak kesalahannya, banyak keluputannya, tapi senantiasa orang tersebut menemani kita dan senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita.
Karena ada orang yang menjadi teman ketika melihat cacat kita, satu cacat mereka sudah meninggalkan kita. Ada orang masih dengar informasi cacat kita, kejelekan kita, masih informasi dia sendiri juga belum tahu yang sebenarnya. Itu pun kadang-kala sudah menghindari kita. Teman yang begitu itu bukan teman sejati. Jadi yang namanya teman sejati itu teman yang senantiasa berbuat baik kepada kita, padahal dia ngerti kalau kita ini sebenarnya banyak cacatnya, banyak salahnya, tapi terus menemani. Ailam yamna'hu min syubhati, la ailam yamna'hu artinya dia tidak mencegahnya dari menemaninya laka kepadamu. Cacat tersebut tidak menjadikan dia berhenti di dalam berteman. Dia terus berbuat baik terhadap temannya. Dikisahkan Imam Asy-Syadzili rahimahullah, ketika dia sakit, maka teman-temannya sama berkunjung mendatangi Imam Syadzili. Sama Imam Syadzili ditanyai, kamu itu teman sejati apa asal teman? Mereka mengatakan, saya ini teman sejati, saya ini orang-orang yang mengaku terhadapmu saudara karena Allah. Ya udah, kalau begitu tunggu di sini. Imam Syadzili langsung ngambil batu bata, orang itu dilempari batu bata sama lari ke beret-beret. Ketika dia lari, Imam Syadzili tertawa. Katanya teman sejati, baru disakiti pakai batu bata, udah lari, nggak mau nemeni saya. Itu berarti teman imitasi. Mestinya kalau teman sejati disakiti tetap aja menemani, tapi ternyata dia lari, dites sama Imam Syadzili. Wa ibali alaika, dan dia menghadapkan atasmu ma ya'lamuhu min tafasili uyubika, terhadap sesuatu yang dia mengerti dari beberapa rincian cacatmu. Dia terus menghadap kepadamu, memberikan yang terbaik kepadamu pada rincian cacatnya, cacat kita, dosa kita enggak terhitung terhadap orang tersebut. Walaisa dzalika illa maulakal karimu, tiada yang demikian itu kecuali Tuhanmu yang mulia. Enggak ada yang begitu itu kecuali hanya Allah. Allah itu teman yang terbaik, pendamping yang terbaik. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersamamu di mana saja kamu berada. Itu enggak ada kecuali Allah. Mata kita ini dianugerahkan oleh Allah, mulai dari bisa melihat sampai sekarang. Kalau dihitung-hitung, dibuat melihat kebaikan sama dibuat melihat sesuatu yang enggak diridhoi oleh Allah, digunakan untuk kebaikan sama digunakan dengan sesuatu yang enggak ada manfaatnya, kira-kira banyak mana? Banyak dibuat sesuatu yang enggak ada manfaatnya, kadang-kala dibuat menentang terhadap Allah, dibuat kemaksiatan. Loh, padahal Allah ngasih mata ini pada hakikatnya untuk berbuat ketaatan. Kamu saya kasih mata biar bisa melihat mana yang baik, mana yang enggak, mana yang harus kamu ambil, mana yang enggak. Tapi ternyata kita banyak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsi mata, yaitu untuk taat. Telinga kita mendengarkan alunan Al-Quran sama mendengarkan musik, mendengarkan sesuatu yang enggak diridhoi oleh Allah atau yang enggak berguna, banyak mana? Dalam sehari semalam bisa kita hitung. Loh, padahal telinga
diberikan oleh Allah juga untuk alat melakukan ketaatan. Begitu juga tangan kita, kaki kita, organ tubuh kita. Karena sejatinya memang manusia itu diciptakan untuk berbuat taat kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Apapun yang saya berikan kepada hamba-Ku itu semuanya sebagai alat takarrub, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan kita kadangkala tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan Allah tahu kalau kita ini sering durhaka kayak begitu. Tapi kenyataannya air yang kita minum tetap sumbernya dialirkan oleh Allah. Mulut kita tetap dikasih bisa buka nutup, bisa minum air itu, matahari tetap disinarkan oleh Allah. Bahkan organ tubuh kita ini senantiasa difungsikan oleh Allah sebagaimana mestinya. Padahal Allah didurhakai, tiap hari Allah tetap ngempani kita. Yang ngempani makan kita siapa? Allah. Yang ngasih minum Allah, yang ngasih makan Allah. Bumi yang kita injak miliknya Allah, matahari miliknya Allah. Setiap hari kita masih dikasih makan aja oleh Allah. Padahal kadang-kala kita sering mengkhianati Allah. Allah tuh tahu kalau hamba-Ku ini durhaka sama saya, tapi tetap dipasok. Loh, gak ada yang begitu itu kecuali Allah. Anak ada jengkel sama orang tua, mau ngasih sesuatu karena jengkel kadang gak ngasih, kan gitu ya. Anak sebel, orang tua sebel sama anak, mau ngasih sesuatu kadang-kadang gak ngasih, kejengkelannya menutup kedermawaannya. Maka kedermawaan manusia itu sangat terbatas. Maka Allah dinamakan Al-Jawad, Dat yang maha dermawan, karena Allah itu kalau ngasih nggak melihat hambanya mau durhaka, mau enggak, kurang ajar apa enggak, menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah apa enggak, tetap oleh Allah dipasok selagi masih di dunia, terkena sifat rahmannya Allah, Dat yang maha pengasih. Yang orang kafir ya dikasih, orang yang Islam ya dikasih, yang nggak ngaku Allah sebagai Tuhan ya dikasih, semuanya dikasih. Tapi nanti kalau Ar-Rahim ini khusus kepada orang-orang yang di dunianya mementingkan waktunya untuk ngadep sama Allah, mementingkan waktunya untuk ibadah kepada Allah, maka di akhirat sifat rahimnya Allah diberikan orang yang menfokusnya waktunya untuk beribadah kepada Allah. Nanti waktu di akhirat itu Allah juga akan menyayang terhadap orang-orang tersebut. Jadi orang itu kalau di dunia waktunya difokuskan untuk ibadah, dalam arti ibadah itu ketika dia kerja diniati ibadah, apalagi nggak kerja, sholat diniati, kerja diniati ibadah, hatinya yang begitu itu nanti disayang oleh Allah. Disayang. Kalau kita ini masih dikasih, nanti kalau di akhirat disayang. Tinggi mana disayang sama dikasih? Tinggi disayang. Kalau dikasih belum tentu disayang, tapi kalau disayang mesti biasanya dikasih. Loh, nanti orang-orang mukmin itu disayang. Kalau di dunia dikasih, kalau di akhirat disayang. Maka kasih dan sayang itu nanti khusus untuk orang-orang mukmin yang ngerti fungsi apa dia diciptakan itu. Selagi di dunia Allah tetap dermawan. Orang ahli maksiat, ahli durhaka oleh Allah tetap dipasok aja, dinantikan sampai roh di tenggorokan. Kalau dia mau tobat nanti ya diterima tobatnya. Dosa kayak apa selagi rohnya belum dicabut masih ada penantian. Loh, itu kasih sayangnya Allah. Coba kita renungi berapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Semuanya serba gratis ya, nafas gratis, mata melihat gratis, mendengar gratis, bisa berjalan gratis,
Lalu nikmat-nikmat itu nanti akan nampak ketika dicabut oleh Allah. Orang itu akan tahu betapa nikmatnya berjalan ketika dia lumpuh. Orang akan tahu betapa nikmatnya orang minum itu ketika tenggorokannya sudah nggak terima air. Orang akan tahu betapa nikmatnya melihat itu kalau sudah dibikin buta. Tapi Allah nggak begitu. Allah tuh nggak sadis seperti itu. Dinantikan, biarin di dunia nikmat nggak saya cabut. Siapa tahu sebelum nafas terakhirnya dia mau tobat. Ya, padahal setiap kebaikan itu sebenarnya harus dibalas ya. Dibalas hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Hamdan yuafi, saya memuji dengan pujian yang bisa mengimbangi nikmat Allah. Ternyata manusia itu belum bisa mengimbangi nikmat Allah, malah mendurhakai. Tapi Allah senantiasa berbuat baik terhadap orang itu. Wa kadza, begitu juga man takhallaka bi akhlaqihi minas sadati syufiyah al-arifin billahi ta'ala. Begitu juga orang yang mempunyai akhlak dengan beberapa akhlaknya Allah dari tuan-tuan sufi yang ahli ma'rifat, ini juga bisa melakukan hal yang sama. Orang itu kalau ma'rifatnya sudah mapan, maka dia bisa berpegang teguh kepada akhlaknya Allah. Akhlaknya Allah itu dijahati tetap berbuat kebaikan. Dulu zaman musim goyang ngebor itu ada namanya Inul Daratista, kenal gak? Ya. Sebagian ulama-ulama syariat, ulama-ulama zahir ini sama mencaci maki, mencela, mencacat, pokoknya ya gak setuju dengan goyang ngebor itu. Urusan pantat gak setuju, karena itu karot. Gitu ya. Tiba-tiba Gus Dur bela Inul. Aneh ya. Gus Dur tiba-tiba bela Inul, malah dideketi, dinasehati. Dia nggak ngeritik, tapi malah dibela, diajak rembukan. Ketika dia di Kalimantan, sama ulama besar di Kalimantan namanya ulama khos, ulama istimewa, dia diambil anak angkat. Loh kok aneh? Mestinya ya jangan di Kalimantan, sebelum nyampe pesisir udah diusir ya. Loh kok malah diambil anak angkat? Mungkin ulama tersebut adalah ulama yang berpegang teguh dengan akhlaknya Allah, tidak menjahati orang yang berbuat jahat, tidak menyakiti orang yang telah menyakiti, tapi malah dirangkul, malah disayang, kasihan. Ini takutnya nanti masuk neraka. Kalau nggak saya sayang, nggak saya rangkul, nggak saya nasihati, semua nyela malah nggak sholat nanti. Itu mungkin ya. Tapi ini ya dalam masalah ini, ya kan ya. Susah loh. Ya bisa juga waktu goyang ngebornya Inul ini isyarah kepada harga pantat itu mahal, gitu ya. Orang mau duduk itu loh mahal, mau sekolah dudukin di bangku SD, SMP mahal, masuk negeri mahal lagi, kan ya. Mau jadi pegawai negeri, pengen ngambil kedudukan, dudukin pantatnya di sana mahal, harus serba uang. Bisa juga ini zaman isyarah bahwa harga pantat itu mahal, harga kedudukan itu mahal, susah, walaupun pinter, walaupun cerdas, kalau nggak ada fulus, susah ngambil kedudukan. Bisa juga ini zamannya isyarah orang meletakkan kedudukan pantatnya susah. Pengen jadi DPR itu harus bohongin orang dulu, ya kan ya. Jujur susah, harus dibohongin dulu biar bisa duduk. Jujur ya susah. Gitu. Ya bisa juga ini isyarah zaman. Sekarang sudah nggak ada goyang ngebor. Ini zamannya lain lagi, beda. Zamannya Ayu Ting Ting kemarin kemana gitu ya. Zamannya orang bingung.
nggak tahu haluan harus kemana. Karena kemana-kemana bingung, akhirnya suaminya diambil orang gitu ya. Zamannya orang bingung, zamannya orang nggak punya pegangan hidup. Kemana-kemana itu isyarat juga bahwa zaman ini banyak orang berpegang teguh kepada ajaran di mana ajaran itu sebenarnya nggak ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemana-kemana bingung karena nggak punya pegangan. Itu zamannya orang bingung. Ada, tapi yang begitu itu ada ulama yang begitu itu ya dicaci maki juga. Gimana orang alim masih kok dibela? Padahal bukan dibela, dia memakai akhlaknya Allah, menyayangi orang-orang yang berbuat tidak benar malah disayang supaya jadi benar. Loh kalau kita kucilkan kan jadinya siapa yang nolong? Hah? Kita punya anak, anaknya susah dibilangin. Keluar malam aja susah dibilangin. Apakah anak kita harus kita tinggalkan? Atau kita caci maki? Enggak. Ada caranya orang tuanya pendekatan terhadap anaknya. Dibilangi secara halus baik-baik. Dikasih tahu mudarat dan manfaatnya. Kadang-kala anak itu jadi sadar. Tapi ketika dicaci maki belum masuk rumah, kadang-kala malah nggak pulang. Ada nggak ya? Lalu buka pintu, udah dicaci maki, kabur. Ada orang yang pendekatan. Karena orang yang memakai akhlaknya Allah itu sudah nggak memandang makhluk, yang dipandang itu zat yang menggerakkan makhluk itu. Ya, beda. Kalau orang ahli syara, ahli dzahir, yang dipandang makhluk. Kalau orang ahli batiniyah, yang dipandang yang menggerakkan makhluk. Ketika ada orang berbuat kejahatan, bisa juga kejahatan itu nanti akan nimpa kita juga, bisa nggak? Sehingga timbullah rasa tidak sombong di dalam kebaikannya, takut nanti digilir. Watil kal ayamu nudawiluha, di hari-hari itu akan kujadikan gilir berganti. Satu, mereka melihat yang menggerakkan makhluk itu Allah. Yang kedua, kebaikan dan keburukan itu senantiasa silih berganti. Kita bisa juga kena gilir terhadap keburukan tersebut. Maka ketika kita berbuat baik, nggak boleh benci terhadap orang-orang yang berbuat kejahatan itu sampai hatinya mengitikadkan kejahatan itu yang menciptakan, yang menyesatkan orang itu bukan Allah. Lupa Allahnya nggak boleh. Amal ma'ruf nahi mungkar tetap berjalan. Tapi nggak boleh lupa Allah. Niatnya harus li'i'la'i kalimatillah, meluhurkan kalimahnya Allah, meluhurkan agama Allah. Karena itu secara syariatnya nggak boleh, ya dinasihati. Lah nasihat itu ada yang kasar, ada yang nasihat itu lembut. Ada orang, banyak cerita ini, rumahnya kemasukan maling. Kalau orangnya kasar langsung maling, pawondong kejar gitu ya. Ada orang rumahnya kemasukan maling, malingnya dilembuti disuruh makan. Setelah makan suruh pulang. Ada gitu nggak? Ada loh, maling loh malah disuruh makan, suruh makan dulu kenyang, suruh pulang, udah kamu pulang. Karena maling itu kalau nggak disuruh pulang dia nggak bisa pulang. Rumahnya dipasang tunggang. Tunggang itu pagar rumah. Maling kalau masuk kebingungan kemana aja, muter-muter di situ aja. Itu yang punya biasanya orangnya dermawan. Malingnya suruh makan, udah kenyang apa yang dibutuhkan suruh pulang. Ada maling masih kelodak sudah dikejar maling, ternyata anaknya sendiri. Dikiranya maling keburu-buru. Ada ya? Ada yang dikejar-kejar maling. Wah, ada maling udah keburu masuk, tinggal mendung aja bisa kok malah dikasih makan. Itu yang pakai akhlaknya Allah. Yang dikejar-kejar maling, nah itu Habib Rizik, itu CS, itu FPI itu langsung kejar. Ini ada dua metode kan. Orang kan bikin orang baik kan ada dengan cara kelembutan, ada cara kasar. Nah, kita harus tahu letaknya di mana kita meletakkan itu. Ya, sama-sama benernya.
Kira-kira di mana kita bisa ada anak nakal dari orang tuanya tilus, ngomongnya tileh, kamu bangga kasihan bapak ini nyari uang ya buat keluarga, buat kamu. Apa kamu gak kasihan bapak? Nanti kalau bapak meninggal, lalu kamu gak sholat, nanti apa yang dikirimkan buat bapak di alam kubur? Gitu itu bisa, anaknya bisa nangis, akhirnya sadar tanpa dimarahi loh. Jadi intinya menghentikan kemungkaran itu nggak harus dengan kekerasan. Kalau Allah, akhlaknya Allah ya begitu itu. Orang yang berbuat baik tetap dikasih makan, dikasih minum, jalan masih digerakkan, pengen apa dituruti oleh Allah. Padahal durhaka. Sampai dugem loh, sampai Allah dikasih panjang umur ya. Iya. Orang dugem itu kan ya maksiat ya, joget-joget, ya minum arak, kadangnya berzina. Lo oleh Allah lo masih tetap dikasih panjang umur, kenapa nggak digites saja ya? Tapi nggak beda. Allah itu namanya walaysa dzalika illa maulakal karim. Nggak ada teman yang kayak begitu kecuali Tuhanmu yang mulia. Dan orang-orang ahli ma'rifat yang bisa membuat kayak akhlaknya Allah. Amalladzi yashabuka majalihi. Adapun orang yang menemanimu disertai dengan kebodohan, biar dengannya kecacatan. Adapun orang yang menemanimu tapi dia nggak ngerti cacatmu. Karena ada orang berteman sama kita, dia nggak ngerti kalau kita cacat. Falaisa bisohibin hakikotan. Yang kayak begitu itu bukan teman yang sejati. Teman yang mau bergaul sama kita nggak ngerti cacat kita, itu bukan teman sejati. Teman yang mau berteman sama kita karena melihat baik kita, nggak melihat segi cacat kita, itu teman imitasi. Li'anna la yasbutu inda dzuriya lahu. Karena teman tersebut tidak akan tetap berteman sama kita ketika nampak beberapa cacat baginya. Ketika cacat kita itu nampak, mereka akan meninggalkan kita. Ketika kita punya salah, mereka ikut-ikutan menghindari kita. Kadang-kala ikut juga mencaci maki kita. Banyak teman berdekatan sama kita ketika kita suka, tapi ketika kita duka, banyak teman yang lari. Ketika kita kaya, banyak yang mendekati. Ketika kita bokeh, sama lari. Lalat pun ikut-ikutan gak mau dekat. Orang melarat sama orang kaya, temennya banyak yang kaya, banyak melarat. Ya banyak yang kaya, yang melarat temennya sedikit. Kalau kita mau ketemu sama orang kaya, belum masuk, udah ketakutan orang kaya, pintunya ditutup. Kenapa? Karena yang kaya takut ketularan melarat. Teman yang berteman sama kita tidak melihat cacat kita, itu bukan teman sejati. Karena bisa jadi ketika cacat kita itu nampak, mereka akan goyah meninggalkan kita. Nah, teman sejati itu ketika melihat cacat kita, dia tetap berbuat baik. Kita caci maki orang, difitnah orang, dia tetap menemani kita, menghibur kita. Itu teman sejati. Ada orang ngomongin jelek kita, dia ditanyai, orang itu ngomong apa? Enggak, orang itu ngomong baik. Bukan malah dilapori, dia itu ngomongin kamu begini. Malah manas-manasi. Ada enggak? Kadang-kala saya berteman itu ya seneng ya enggak. Kadang-kala enggak senengnya ada informasi jelek dilaporkan, akhirnya hati kita jadi susah, kan gitu ya. Ada orang nggak senang sama kita, dilaporkan sama kita, akhirnya ketika kita bertemu orang itu, hati kita jadi nggak enak kan? Iya. Laporan aja lah ini. Lo teman yang baik itu senantiasa ngasih informasi yang terbaik untuk kita dan ngerti kalau kita cacat. Nggak pernah buka cacat kita, tapi ngerti.
malah melindungi cacat kita, bukan malah membuka kemana-mana. Wa in azama ala dzalika falaisa fi maqduri sabru. Seandainya terjadi kayak demikian tetap berteman, maka kadangkala orang tersebut tidak bisa menahan kesabaran. Tetap aja namanya berteman sama orang yang cacatnya nampak, mau nggak buka cacatnya itu nggak bisa, susah. Setidaknya dia tuh nahan. Menahan olehnya dia berteman, nahan biar pertemanannya langgeng, tapi kan hatinya merasa tertekan. Ya, kalau Allah kan enggak, no problem. Wa in sabara fala buta min ta'assuri hal yalhaqu min dzalik. Kalau dia sabar ya tetap aja hatinya bekas karena melihat cacatnya saudaranya atau temannya itu. Yang gitu itu bukan teman sejati. Yang namanya teman sejati itu mau menerima kejelekan kita, ya mau menerima kebaikan kita. Itu nggak ada kecuali Allah. Kebanyakan orang yang menerima baiknya, jeleknya nggak mau menerima pemberian. Kalau diputus nggak mau. Kebanyakan kan gitu ya. Kebanyakan orang itu pengennya menerima, nggak mau memberi. Makanya Ibrahim bin Adham bertemu dengan seorang wali terkenal ahli ibadah. Dia itu hampir seluruh waktunya difokuskan untuk ibadah di situ. Ibrahim bin Adham nanya, kamu kok punya keistimewaan ibadah yang kayak begini? Hampir seluruh waktumu kamu buat ibadah, kamu buat sholat. Kiranya pengalaman apa yang terjadi kepada dirimu sampai kamu bisa begini? Kata seorang wali itu, saya itu pernah berjalan di gurun pasir. Di pertengahan gurun pasir itu ada burung gagak yang kedua sayapnya itu patah, tapi hidup. Saya berpikir, itu bisa hidup siapa yang ngasih makan di gurun pasir? Setelah saya deketi terus, saya selidiki, ternyata itu ada burung gagak lain yang datang yang bawa makanan tiap hari menyuapi gagak itu. Dalam hati saya berpikir, oh kalau begitu saya nggak usah usaha, fokus ibadah aja, mesti Allah mengirim makanan kepada saya. Dari situlah akhirnya waktu saya habiskan untuk ibadah, saya nggak kerja. Ibrahim bin Adham berkata, wahai Kisana, kenapa kamu menjadi orang yang lemah? Kenapa kamu nggak memilih menjadi orang yang memberi, bukan menerima pemberian itu? Kenapa kamu tetap menerima dengan kelemahanmu, senantiasa diberi? Dengan ibadah itu kamu ngarep tiap hari diberi. Kenapa kamu nggak sekali-kali jadi orang yang memberi, jadi gagak yang nyuapin itu, bukan gagak yang disuapin? Bukankah Rasulullah bersabda, al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang diberi. Sedangkan kamu dengan ibadah itu senantiasa ngarep-ngarep pemberian Allah. Kenapa kamu gak sekali-kali berbalik kayak gagak yang ngasih itu? Akhirnya orang itu benar apa yang Tuhan katakan, kalau begitu terimalah saya sebagai murid Tuhan. Tadi kan pasrah lihat gagak, rezekinya nyampe aja ya udah sayapnya patah. Sampai Ibrahim bin Adham dibilangin, kenapa kamu nggak jadi gagak yang menyuapi? Karena yang nyuapi itu lebih baik daripada yang disuapi. Oh kamu terima yang disuapin terus.
Dari situlah akhirnya orang itu ya bekerja, ya berusaha. Khairuman tashabuman yatlubuka. Paling bagusnya orang tashabu yang kau temani itu man orang yatlubuka, yang menginginkan siapa manka kepadamu. Ayuriduka artinya menghendaki siapa manka kepadamu, wa yu'asiruka dan memilihkan kepadamu, ala ghairi mengalahkan lainnya. Ya tani bersungguh-sungguh bika dengan mulalisain, bukan karena sesuatu, yaudu yang kembali apa sih minka dari mulai kepadanya man. Teman yang terbaik itu teman yang senantiasa menginginkanmu dan memilihkanmu mengalahkan lainnya. Dia bersungguh-sungguh untukmu bukan karena sesuatu yang kembali untuk kepentingan dirinya. Karena ada orang berbuat baik tujuannya adalah mengambil keuntungan dari kebaikan itu untuk dirinya. Saya baik sama orang. Ketika saya baik sama orang, saya kadang-kadang sama orang itu menginginkan sesuatu, orang itu biar dengan kebaikan saya, orang itu juga biar baik sama saya. Itu bukan teman sejati. Jadi kalau teman sejati itu seorang teman yang berbuat kebaikan, yang kebaikannya tidak untuk kembali kepada dirinya orang itu. Maknanya berbuat baik yang dibaiki itu biar nggak ada harapan biar yang dibaiki itu baik sama orang yang berbuat baik itu. Karena kadang-kadang kita baik sama orang, harapannya supaya orang itu baik sama kita. Tapi kalau teman sejati enggak, dia senantiasa berbuat baik, mau yang dibuat baik itu mau orang yang baik itu mau nyakiti, mau durhaka, mau apapun dia enggak peduli. Terus mencurahkan kebaikannya. Ketika kita butuh, langsung memberi. Walaysa dzalika illa maulaka, enggak ada yang demikian itu kecuali Tuhanmu. Enggak ada kalau enggak Allah. Allah itu terus berbuat baik aja kepada hambanya. Allah enggak menginginkan kebaikan hambanya. Jadi kalau ada hamba berbuat baik, sebenarnya baiknya hamba itu bukan bermanfaat untuk Allah, karena Allah itu Al-Ghani Al-Kafi, yang maha kaya, maha cukup. Tapi sebenarnya kebaikan yang dilakukan oleh hambanya itu kembali kepada dirinya hamba itu sendiri. Kalau kita sholat, manfaatnya sholat kembali kepada kita. Kalau kita ngaji, manfaatnya ngaji kembali kepada kita, bukan menguntungkan Allah. Jadi kalau kita dikasih rezeki oleh Allah sebagai ungkapan syukur, kita mau ibadah kepada Allah, ibadah kita itu bukan menguntungkan Allah, tapi menguntungkan diri kita sendiri. Kalau kita berbuat jahat, nyelakai diri kita sendiri. Nggak mau sholat, ya nyelakai diri kita sendiri. Mau sholat itu nggak menguntungkan Allah. Seandainya nggak sholat, Allah tetap ngasih rezeki, tetap dikasih oleh Allah. Itu Allah itu sangat, ya belas kasihnya sampai begitu itu loh. Tapi Allah sudah ngasih tahu manusia dan jin, kamu tuh saya ciptakan untuk mengabdi kepadaku, untuk beribadah kepadaku, untuk bertauhid kepadaku. Akhirnya sama khianat, tapi oleh Allah tetap dikasih kenikmatan selagi masih di dunia. Betapa baiknya Allah ya. Aman takhalaqa bi akhlaqihi, atau orang yang berakhlak dengan memakai beberapa akhlaknya Allah. Akhlaknya Allah itu memberi tanpa menginginkan balasan. Berbuat baik tidak menginginkan balasan kebaikan. Itu Allah. Maka Allah itu Al-Muhsin, zat yang berbuat kebagusan.
Amaman yashabu kalifilika ma'au wa naf'ika lahu. Adapun orang yang berteman kepadamu karena perbuatanmu bersamanya atau ada manfaat karena kemanfaatanmu baginya, falaisa bisahibin hakikatan, maka itu bukan teman sejati. Ada teman yang berteman sama kita karena ya pekerjaan kita. Kalau saya mau berteman sama dia, nanti bisa dapat tumpangan kerja, dapat lamaran kerja, paling nggak bisa jadi karyawannya umpamanya. Falaisa bisawibin hakikatan, itu bukan teman sejati yang begitu itu. Kenapa? Karena dia berteman pengen ngambil manfaat dari kita. Dia berbuat baik sama kita karena menginginkan biar dia diangkat jadi karyawan umpamanya. Itu bukan teman sejati. Ketika nanti kita nggak nerima dia jadi karyawan atau dia keluarin, dia akan kembali kepada sifat aslinya, yaitu sifat jengkel, sifat membenci. Nah, Allah itu nggak pernah membenci hambanya selagi masih di dunia. Coba Allah orang kafir, orang Islam, orang apa aja, tetap aja dipasok. Orang-orang yang nggak sholat dulu kadang-kadang mobilnya malah bagus-bagus ya. Iya, kita yang sholat adalah motor kredit nggak lunas-lunas. Lotek, ya, nggak pernah diservis. Jadi kalau ada orang berteman karena menginginkan kemanfaatan di dalam pertemanan itu bukan teman sejati. Jadi kalau Allah itu berteman, intinya Allah itu nolong aja. Li'anna qasdahu mujarradu qadai hawaiji, karena tujuan teman tersebut melulu memenuhi kebutuhannya. Minka darimu, dia berteman itu karena pengen punya ada hajat bagimu, biar kebutuhannya terlaksana. Makanya dia baik sama kamu, lembut ngomongnya, karena merasa kita bisa nolong dia. Tapi suatu saat ketika kita nggak bisa nolong dia, beda. Itu bukan teman sejati. Ada nggak orang berteman karena mengharapkan sesuatu yang begitu? Kan banyak ya. Itu bukan teman sejati. Ini teman yang berpamrih. Kalau pamrihnya sudah dapat, nanti kecintaannya sudah mulai hilang, kebaikannya mulai hilang. Kalau dia lebih sukses dari kita, lebih hilang lagi. Ada nggak orang kita tolong ketika sudah sukses belagu, ada nggak? Ya, ada juga kan. Belagu nggak kenal kadang. Ketika masih butuh setiap hari datang, pagi datang, sore datang, malam datang. Ketika udah sukses loh, setahun ya nggak ketemu. Ada nggak? Ya ada, itu bukan teman sejati. Hati-hati nyari teman. Makanya teman sejati hanya Allah sama orang-orang yang memakai akhlaknya Allah. Faidah zala ghardu faroko, ketika sudah hilang kebutuhannya, tujuannya, faroko, dia akan meninggalkan kita. Kalau udah terlaksana, udah lupa sama kita teman yang begitu. Memang dia berteman sama kita ada unsur sesuatunya udah kita kasih, udah nggak nongol. Nah, ada orang itu berteman sama kita, datangnya nunggu lebaran aja, ada ya? Tujuannya apa? Nyari sembako. Kalau udah dekat sembako baik sama kita, nyapa. Giliran udah gak ada sembako, ngomongin jelekan kita. Ada yang begitu itu. Kalau mau disumbang aja baik. Ketika sumbangan udah diberikan, kembali kepada asalnya. Mari kita simak firman Allah surat At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Innallaha, sesungguhnya Allah itu ishtara, membeli, siapa Allah, minal mu'minina, dari orang-orang mukmin, membeli anfusahum, makan diri-diri mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka. Allah itu zat yang maha kaya raya. Allah itu sebenarnya yang enggak butuh
terhadap hambanya, tapi Allah mau membeli orang-orang mukmin, dirinya dibeli. Artinya apa? Sesuatu yang kita niati untuk ibadah kepada Allah, apa kita ngaji, apa kita zikir, apa kita usaha yang sudah diniati ibadah, seluruh apa yang dilakukan oleh orang mukmin, kejiwaannya orang mukmin itu nggak ada yang sia-sia, semuanya dibeli oleh Allah. Yang penting niatnya ibadah. Jadi jangan mengatakan sia-sia saya baikin istri, ternyata ujung-ujungnya istri nyaci maki saya, sia-sia saya berbuat baik sama istri saya. Jangan, nggak ada istilah sia-sia. Kebaikan itu mesti nyampe kepada Allah. Asal ikhlas, nggak ngungkit. Ada nggak sia kan? Jadi apa yang kita lakukan itu untuk diri kita itu oleh Allah dibeli, asal ikhlas. Kalau dibeli berarti nanti ada imbalannya nggak? Ada. Ya apa saja yang kita lakukan, sampai ada batu bata kok kira-kira ngalangin jalan kita singkirin aja, dihitung sama Allah. Wa amwalahum, dan harta-harta mereka juga dibeli oleh Allah. Harta yang kita berikan kepada orang lain atau untuk kepentingan agama, itu hakikatnya harta itu nggak hilang, tapi kita telah melempar harta itu untuk lipatan yang lebih banyak. Gitu loh. Kita nyumbang 5.000 masukkan kotak amal, itu sebenarnya nggak hilang, tapi kita telah meletakkan di tempat lain, yang mana di tempat itu akan dilipat gandakan. Jadi itu nggak hilang. Jadi apa yang kita berikan untuk kepentingan agama Allah itu sebenarnya tidak hilang. Kelihatannya nggak di tangan kita, tapi sebenarnya itu pindah di alam yang lipatannya lebih banyak, dan kita nanti pasti ke sana. Jadi nggak ada, jangan mengatakan sia-sia. Kita berjuang untuk masjid ini umpamanya, suatu saat ada masalah, jangan sampai hatinya mengatakan sia-sia perjuangan saya. Jangan, nggak ada sesuatu yang sia-sia, karena semuanya yang kita gerakkan, kita usahakan, kita berikan, ini sebenarnya ditampung di alam yang lebih besar, yaitu alam akhirat, yang nanti kita tinggal ngambil. Beda tampungan aja sebenarnya. Hikmah daripada ayat ini, Allah itu sudah maha kaya kok beli. Yang pertama, kegembiraan dari Allah kepada orang mukmin, bahwasanya Allah tidak menolak dagangannya walaupun banyak cacatnya. Sholat kita, ibadah kita, zikir kita, ini sebenarnya banyak ngelamunnya, tapi oleh Allah tetap dibeli, padahal Allah tahu cacatnya. Kenapa? Karena Allah membeli amal-amal kita ini dengan borongan. Gitu loh. Dilihat akhirnya baik, ya sudah. Langsung dilihat, oh ini baik. Ya udah, yang lainnya sudah ke bawah yang cacat-cacat. Ibaratnya seseorang membeli kedelai, padahal itu ya ada tanahnya. Tanah sebenarnya nggak dibeli ya. Tapi ketika kedelainya dibeli, ternyata tanahnya ikut kebeli, ya dibayari, ya ikut ditimbang seharga kedelai itu loh. Begitu juga apabila kita ikhlas. Yang lainnya ada amal-amal yang nggak ikhlas, lantas dilihat oleh Allah, ya nggak ikhlas ke bawah karena keikhlasannya. Makanya seluruh amal itu tutuplah dengan amal-amal yang husnul khotimah, tutuplah dengan keikhlasan, tutuplah dengan memohon rahmatnya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Biar yang cacatnya itu nanti kita beli. Ya Allah udah tahu kalau sholat kita ini banyak ngelamunnya, yang kita lakukan juga banyak, tapi oleh Allah tetap dibeli. Jadi Allah itu membeli secara borongan, bukan dirinci satu persatu, dipilih yang baik saya beli, ini tanahnya enggak begitu. Ya sudah, sekarang itu dibeli. Sama dengan orang doa. Orang doa itu bareng-bareng, itu ada satu orang yang dikabulkan oleh Allah, yang lainnya ikut dikabulkan karena dibeli secara
borongan. Itu maksudnya ayat ini. Yang kedua, seharusnya seorang hamba menyerahkan diri dan hartanya kepada Allah. Karena harta dagangan yang dijual tidak akan sempurna dan tidak akan terawat dengan baik kecuali diserahkan secara total pada pembelinya. Bagaimana diri kita serahkan kepada Allah secara total, harta kita serahkan kepada Allah secara total, pasrah, lantas dari kita mengikuti syariat yang ada, insya Allah sempurna. Hatinya pasrah kepada Allah, zahirnya melakukan sesuatu yang semestinya harus dilakukan. Karena kalau kita jualnya tanggung-tanggung, enggak kita serahkan secara total, masih ada yang diakui itu milik saya, padahal Allah yang beli, ya nanti enggak sempurna. Kalau diri kita serahkan kepada Allah, biar Allah yang rawat, insya Allah dirawat oleh Allah dengan baik. Harta kita serahkan kepada Allah secara baik, zahirnya ya dijakati, hatinya enggak merasa memiliki, insya Allah menjadi harta yang sempurna. Diri kita serahkan kepada Allah, zahirnya dijakati. Diri kita ada zakatnya enggak? Ada zakat apa? Zakat fitrah. Secara zahir dijakati, jadi zakat fitrah. Secara hakikatnya diserahkan kepada Allah. Insya Allah menjadi jiwa yang sempurna. Sama harta juga begitu. Zahirnya dizakati, secara hakikatnya diserahkan, enggak merasa memiliki, semuanya milik Allah. Jadi harta yang sempurna yang enggak kunjung punah. Ketika Allah menampakkan kesempurnaannya, anugerahnya terhadap hamba-hambanya yang senantiasa menyandarkan dirinya kepada Allah. Yang ketiga itu Allah menampakkan kesempurnaan anugerahnya. Walaupun Allah itu maha kaya raya, seolah-olah Allah itu masih membeli hamba-hambanya. Lah hamba-hambanya yang mau nyandar kepada Allah, zahirnya nyandar melalui syariat, hatinya nyandar melalui hakikat, pasrah terhadap ketentuannya Allah, orang tersebut mendapatkan kesempurnaan anugerah dari Allah. Itulah hikmah dari ayat Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum awalahum. Terusannya ayat bi'annalahumul jannah, bagi mereka mendapatkan surga atau kemuliaan. Nah, ya mulai sekarang kita jual diri kita, harta kita kepada Allah. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Ya, kalau nggak ada kita tutup. Mudah-mudahan dengan keterangan ini kita mengerti siapa sih teman hakiki itu dan siapa teman yang imitasi itu. Dari sinilah kita akan tahu ketika kita mempelajari kitab ini, dan mudah-mudahan kita oleh Allah ditolong oleh Allah, senantiasa bersandar kepada Allah sebagai teman hakikinya, dan mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah, kita bisa berteman orang-orang yang memakai akhlaknya Allah. Bi barakatil Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina sahbi sayyidina rasul ajmain hamdan yuwafi ni'ma yukafi mazida rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamata wal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma asturna bi sitrikal jamil, Allahumma asturna fi sitrikal dan fi dinina wa dunyana wa akhrana. Allahumma ij'alna wa alana min alil imani wa tauhid wal islam wa min al istiqamah al husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.